Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fachiro Mustafa. NIM 20 10 11 10 16. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat yang materi saya. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Materi yang kedua, kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam buku Husnul Fiqih 1 2018 karya Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk sesuatu kejadian. Yang ketiga, hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang di dalam Al-Quran secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dalam tiga bidang, yaitu kaidah, akhlak, dan hukum amaliyah. Kaidah mengkaji masalah yang berkaitan dengan keimanan seperti iman kepada Allah, hari kiamat, hari akhir, dan lain-lain. Hukum-hukum ibadah dalam Al-Quran dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Yang keempat, metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariah. Metodologi Al-Quran, Syekh Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa terdapat dua metodologi untuk menjelaskan hukum-hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Pertama, mayoritas ayatnya berisi tentang tuntunan, perintah, dan larangan yang redaksinya tidak diawali dengan pertanyaan. Bentuknya terkadang diawali dengan seruan dengan menyebut ciri-ciri seperti ciri keimanan. Tujuan adalah membuat mereka mendengar seruan itu lalu mengajak mereka untuk beramal dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagai konsekuensi dari keimanan. Kedua, diawali dengan pertanyaan, yaitu ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan seorang, baik itu sebagian yang terhadap masalah yang belum pernah dijelaskan di mana orang-orang membutuhkan penjelasan hukum Allah yang bertanya kepada Rasul, atau ayat-ayat yang diturunkan sebagai jawaban atas satu masalah yang sebelumnya pernah dijelaskan, akan tetapi di kalangan manusia terdapat perbedaan pemahaman sehingga dibutuhkan penjelasan secara detail. Yang kelima, kaidah-kaidah usliyah yang terkait dengan Al-Quran. Kaidah-kaidah usuliyah yang terkait dengan Al-Quran berikut ini. Beberapa di antara kaidah usuliyah. 1. Perintah itu menunjukkan kewajiban sebagai ada karinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada karinah perintah
bisa menunjukkan sunnah, mandub, atau kebolehan mubah. 2. Perintah pada dasarnya tidak meniscayakan penggulungan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perlunya penggulangan. 3. Larangan itu menunjukkan keharaman sampai ada karya yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada karya larangan bisa dimakna makruh. 4. Larangan hendaknya dihindari segera. 5. Larangan hendaknya dihindari seluruhnya, sementara pemerintah hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.